Yang penting jalan dulu, nanti cash flow mengikuti. Gas terus, tapi sebenarnya napasnya ngos-ngosan gitu. Habis. Nah, Owner jalan-jalan, bisnis tetap jalan, tetapi token ikutnya owner jalan-jalan. Nah, ini menyinggung Mbak Niken ini. beda Om kalau orang Indonesia. Kalau tidak bisa menghasilkan penghasilan lebih, kredit lah. Nah, itu. Iya. Later. Iya. Ini Hai Smartpreneurs, jumpa lagi. Salam curhat dan cuan. Oke, di episode kali ini kita akan ngobrolin seputar bisnis dan juga tips-tips yang applicable untuk bisnis kalian atau pertumbuhan bisnis. Nah, yang menarik sekarang ini ada pernyataan bahwa yang penting jalan dulu, nanti cash flow mengikuti gitu. Tapi bener nggak sih kayak gitu? Jangan-jangan kita tuh hanya istilahnya ngos-ngosan, kayak gas terus, tapi sebenarnya napasnya ngos-ngosan gitu. Habis. Nah, cash flow-nya habis gitu. Padahal kayaknya cuan tuh ada aja gitu kan. Tapi kok makin lama dilihat makin tipis gitu. Padahal sebenarnya cash flow ini justru penting karena cash flow ini salah satu indikator gitu ya untuk menentukan bisnis kita ini sehat nggak sih, larinya mau sekencang apa sih, gitu kan ya Om ya. Di mobil balap itu cash flow itu bensin ya Om ya? Bensin, betul ya. Iya. Dibakar. Ya. Benar. Nah, kalau kemarin kan kita di episode sebelumnya kita tuh ngobrolin masalah ownernya nih belum bisa jalan-jalan gitu ya. Sementara orang sekarang selalu berpikir, ya nggak semua sih, tapi ada aja yang mikir bahwa bisnis jalan, owner jalan-jalan gitu. Kalau kita ngelihat juga dan tadi kita balikin sama cash flow gitu. Bener nggak sih semua itu gitu. Nah, gimana nih Om Danang nih? Jadi owner jalan-jalan, bisnis tetap jalan, tetapi token ikutnya owner jalan-jalan. Nah, ini menyinggung Mbak Niken ini. Saya korban. Token ini nih. Ya, token BCA atau token mandirinya ikut Mbak Niken. Jadi ikut siapa bukan Mbak Niken ya. Jadi, saya korban pemirsa. Seringkali begitu. Jadi mohon maaf para pemilik perusahaan ya, kalau pemiliknya jalan-jalan, tokennya jalan, jangan ikut jalan-jalan. Tokennya diserahkan ke bagian keuangan saja, bisa dikontrol gitu ya. Nah, tadi statement bahwa owner jalan-jalan, usaha tetap jalan, ya kan. Ini sebenarnya pengertian ini bisa misleading, artinya bisa tidak tepat ya. Karena apa? Karena untuk usaha sektor real barangkali membutuhkan sekali owner atau pemilik. Apabila pemilik tersebut masuk di dalam struktur organisasi perusahaan. Sebagai contoh, pemiliknya adalah direktur utama, ya kan? Masa direktur utamanya jalan-jalan terus gitu kan, usahanya tetap jalan. Nah, itu seringkali membuat keputusan-keputusan yang harus diambil menjadi lambat. Mungkin, sekarang kan zamannya pakai email, pakai remote ya kan, tapi tetap monitoring keseharian itu diperlukan gitu untuk usaha itu. Jadi agak bisa kita harus hati-hati mensikapi. Nah, barangkali itu kalau untuk sektor investasi misalnya. Kita punya saham. Ya kan? Kita jalan-jalan nggak masalah, saham itu digoreng sama orang lain kan gitu ya, akhirnya harganya seperti itu. Mungkin pengertian seperti itu boleh lah gitu, tapi kalau untuk sektor real itu sebaiknya ya pemilik harus intensif gitu untuk memantau usahanya sehari-hari, apalagi kalau ada di tempat gitu ya, bisa bertanya sana sini, memeriksa apa yang perlu diperiksa dan
sebagainya, mengambil keputusan apa yang perlu diambil keputusannya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke Om, tadi kan kalau kita ngomongin owner jalan-jalan, Ya, tapi di sektor real ya harusnya jangan dulu lah Iya, ya gitu. Kita kembangin tetap Iya. involve di sana. Tapi kalau kita ngomongin apakah bisa satu business owner gitu, ya, itu tetap jalan-jalan, Iya. cash flow-nya tetap ada. Itu di ranah investasi. ya, Tapi ya, itu ya. seperti apa sih seharusnya seorang pebisnis gitu udah mulai terjun ke sana? Ya, kalau di sektor investasi misalnya ya, itu sih karena tidak memerlukan pengawasan, monitoring ya, karena itu sudah ada mekanismenya sendiri dan uang itu memang berjalan dia. Uang itu bekerja. Uang itu bekerja gitu ya, jadi tidak perlu ada pengawasan harian dan sebagainya. Tapi kalau di sektor real, ya mungkin istilah itu terpengaruh dengan beberapa tulisan dari para bisnismen di luar negeri ya. Misalnya Warren Buffett misalnya, kita nggak tahu ya. Warren Buffett itu kan memang pebisnis yang luar biasa. Mungkin di situ ada statement bahwa uang bekerja untuk kita. Nah, Bu Sri Mulyani juga pernah tuh membuat statement bahwa kalau di luar negeri uang itu bekerja untuk kita dan sebagainya. Nah, situasinya berbeda ya. Iya, Terus skala kita ini para UMKM ini ya, Mungkin kalau Warren Buffett juga mulainya nggak sekarang-sekarang juga kali, dia udah puluhan tahun yang Tuh, lalu, iya. kondisinya juga udah jauh beda sudah gitu jauh kan. beda gitu ya. Jadi Elon Musk misalnya bisa seperti itu. Tapi kalau yang kita di UMKM, kalau menurut saya lebih baik ya. Kecuali begini, kecuali kita pemilik, kita tidak masuk di dalam struktur perusahaan. Jadi saya sekedar saya punya saya shareholder, saya semacam punya komisaris lah ya. komisaris atau kita punya saham di perusahaan itu, ya kan di situ sudah ada strukturnya, ada direkturnya, ada. Nah, kita jalan-jalan nggak apa-apa kan seperti itu ya. Tapi ya tetap terima laporan kayak gitu. Iya, tetap tapi harus arrange sesuatu iya, semua kan. tapi kan tidak sifatnya tidak harian. Yes. Ya bisa sambil jalan-jalan ke Italia atau ke Prancis Iya. gitu ya. Iya, Kita, Jadi kalau aku bisa simpulin sebenarnya tagline bisnis owner itu bisa jalan-jalan dengan istilahnya itu apa, bisnis jalan. Autopilot. Iya. Benar. Iya. bukan fakta lah, itu mitos ya sebenarnya. Sebenarnya tidak mitos juga, Tidak tapi mitos kita juga. harus melihat levelnya, Sektornya. itu sektornya, Iya. ya kan? Kalau level-level UMKM di Indonesia menurut saya ya lebih baiklah kita ada gitu ya di dalam proses, terutama proses pengambilan keputusan ya. Banyak yang membutuhkan owner sebagai pemilik, di situ dia sebagai direktur, CEO gitu, ya harus ada, Standby terus. harus Mau standby. gitu. Dan pengambilan keputusan itu kan tidak bisa diwakilkan kan gitu. Nah, kalau beliau sebagai owner. Tapi ada juga kasus di mana pengambilan keputusan itu kewenangannya diserahkan kepada orang lain gitu. Gitu Nah, tapi sejauh mana tanggung jawabnya? Ya. Nah, kalau ada pengambilan keputusan yang keliru, kemudian siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini juga harus diperhatikan gitu ya. Ya, tadi menyangkut masalah cash flow ya. Yes, baru aku mau tanyain Om. Nah, gimana? Coba cash flow. Cash flow ini bensin soalnya. Iya, itu gitu. penting banget gitu loh. Jadi kita tuh mulai memonitor cash flow tuh dari mana gitu kan, dan gimana caranya supaya ke depannya mungkin kita juga tetap bisa jalan-jalan, cash flow-nya berjalan sendiri. Oh, gitu. Bisa gitu kan ya? Iya, iya. Ya, harapannya kan Harapannya Berarti gitu, orang kayak gitu. Ya, loh. jadi gini, cash flow ya. Sebenarnya cash flow itu yang pertama harus ada petugas khusus yang menyediakan cash flow. Ya, Kalau ini divisi apa tuh, Pak? Om? Keuangan. Keuangan ya. Keuangan Jadi, ya. walaupun bisnis masih UMKM,
finance division itu penting Om. Iya. Harus. Harus. Iya, jadi keuangan menyediakan cash flow. Cash flow itu apa sih? Cash flow itu adalah catatan. Ini catatan uang masuk dan uang keluar dalam periode tertentu. Saya ulangi, catatan uang masuk dan uang keluar dalam periode tertentu. Biasanya katakanlah periode 1 tahun. Ya. Mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, itu ada catatannya kan seperti itu. Bahasa pakainya cash in, cash out. Nah, Ini bahasa sederhana banget ya. bahasa sederhana. Iya. Nah, ini harus ada yang petugas yang menyediakan ini. Tentunya bukan pemilik yang harus harus menyiapkan nih. Kecuali pemilik juga merangkap sebagai bagian keuangan ya. Itu bahaya tuh. Yaitu Bahaya tuh. iya. Ini menyindir diri sendiri apa gimana? Saya korban. Jadi Playing victim mulu. jadi memang sebaiknya memang bagian keuangan itu terpisah dengan pengambil keputusan karena supaya tidak terjadi konflik of interest ya. Terus, nah ini nanti yang perlu kita juga diskusikan di berikutnya. Kalau tidak, nanti keuangan perusahaan tidak terpisahkan dengan kekayaan pribadi. Itu. Tabungan topik. Iya. Iya. Nah itu. Aku penasaran nih Om. Komponen cash flow kalau mungkin bagi sobat planner kan masih di ranah UMKM gitu ya. Om, ya. Aku penasaran komponen itu ada apa aja sih Om yang bisa dibilang sehat gitu ya. Ada komponen apakah itu dari sisi resource gitu pegawai, terus apakah dari ongkos production dan lain-lain, itu ada nggak sih Om komponen yang jadi gini ya, ini sudah masuk ke cash flow ya. Nah, Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, smart trainers kalau mau belajar mengenai bagaimana menyiapkan cash flow, nah kami bisa memfasilitasi ya. Bisa Itu assessing dulu. nah itu penting. Nah tadi pertanyaan Mas Abi bagus itu. Jadi sebenarnya cash flow itu apa sih gitu? Apa saja komponen elemen yang masuk di dalam cash flow? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada cash in, kemudian ada cash out. Cash in dikurangi cash out, itu adalah total cash in minus cash out. Ya. Nah sebenarnya di dalam cash in itu semua catatan mengenai uang masuk. Ya, ini bukan laba rugi. Ini berbeda dengan laba rugi. Oke. Ya, semua catatan keuangan yang masuk itu masuk di dalam cash in. Misalnya penjualan, pendapatan dari penjualan, modal, pendapatan bukan, kalau modal itu bukan bahasa cash flow ya. Penjualan, kemudian setelah itu pendapatan lain-lain di luar penjualan, misalnya gitu. Kalaupun ada hutang masuk, hutang berarti kan kita hutang ya, berarti kan ada uang masuk nih, ya itu masuk di situ juga. Apapun yang kaitannya dengan uang masuk dicatat. Kalau piutang termasuk nggak Om? Di cash in. Kalau piutang, nggak dicatat di cash flow, tidak dicatat di cash flow. Wah, Ya, penting banget piutang nih. itu, Nggak ngerti aku, ini ngerti. makanya piutang itu ada di neraca, di balance sheet ya. Soalnya kan kadang ada satu bisnis kan yang memang sebenarnya udah deal ya, angkanya udah deal, tapi uangnya belum masuk nih. Sebenarnya belum masuk, tapi angkanya udah deal, tinggal nunggu invoice cair segala macam. Apakah itu udah masuknya ke cash flow? Itu Ya selama uang tidak masuk kan tidak dicatat. Ya berarti belum ada di cash flow. Ada di cash Ya. flow. Cash out itu semua catatan uang keluar. Semua catatan apapun. Gaji. Iya, gaji. bayar Pokoknya internet, uang keluar. bayar, Pokoknya uang keluar itu dicatat di cash out. Nah, kalau di laba rugi itu ada laba dan rugi. Ya kan? Kalau laba rugi itu beda lagi ya. Ini nanti ada satu sesi khusus mengenai laba rugi. Tapi kalau cash flow itu istilahnya bukan laba atau rugi, tapi cash flow itu istilahnya surplus atau defisit. Surplus kalau cash in dikurangi cash out itu lebih besar dari cash in.
Maksudnya positif. Ya. Ya, cash in. Nah, misalnya cash in-nya berapa? 100, cash out-nya berapa? 75. Berarti ada Jadi ada 25. sisa 25. Ini adalah surplus. Oke. Tetapi kalau cash in itu lebih kecil dari cash out, Ya. ini defisit. Jadi misal tadi 100, cash out-nya 125, Nah, defisit 25. minus 25 itu adalah Ya. defisit. Defisit. Ya. Nah, itu adalah defisit. Nah, sebenarnya yang paling penting itu nanti kalau ikut mempersiapkan, kalau ada pelatihan mempersiapkan cash flow, nanti kita ajarin. Yang paling penting itu adalah total akumulasi cash in dikurangi cash out. Itu yang harus kita kendalikan. Total akumulasi. Ya, Total akumulasi. Ya, total akumulasi. Itu yang harus kita bulan ke kendalikan bulan di situ. gitu ya, Nah, Om, itu ya? apakah dari bulan ke bulan kita nge-reviewnya seminggu sekali kah atau gimana? Ya, kalau misalnya itu bulanan ya bulan. Oke. Ya kan? Nah, itu karena gini, cash in dikurangi cash out itu pada bulan berjalan itu defisit. Oke, Ya. misalnya. Tetapi secara akumulasi belum tentu defisit karena bulan sebelumnya ada surplus. Oh. Gitu. Oke. Ya, Ya, itu ya. akumulasi. Jadi total akumulasi. Nah, itu sudah sangat teknis keuangan tuh ya. Nah, ini yang perlu kita kendalikan. Artinya bagaimana kalau terjadi cash total akumulasinya itu negatif. Kan gitu. Alternatifnya menambah cash in atau mengurangi cash out. Cash out. Iya. Oke. Artinya seperti itu. Jadi ya ini sebenarnya pikiran sederhana saja, pemikiran sederhana, yaitu kalau kita defisit berarti menambah uang masuk. Harus menambah uang masuk. Uang masuk di aspek mana? Nah, yang bisa kita kendalikan kan penjualan. Ya. Yes. Ya, toh sales. Ya, berarti salesnya harus ditingkatkan. Nah, ini apa? Itu berarti jadi keputusan strategi si business owner. Betul. Ya udah salesnya gitu ya, Iya. maksudnya kayak Itu atau mengurangi cash out. Oke. Bisa saja, oh ini Pak nggak bisa, kenapa? Salesnya sudah mentok ini Pak, sudah sesuai target, Nggak bisa diluasin lagi nih. sudah misal, sesuai gitu ya. target ya. Ya. Nah, berarti kita harus mengurangi cash out. Nah, cash outnya yang perlu dikurangi apa yang mampu kita kurangi, kan gitu? Biaya operasional. Nah, misalnya seperti itu, biaya operasional perlu kita kurangi. Nah, sehingga pengurangan cash in dengan cash out itu tetap positif, tetap surplus. Nah, tapi keputusan bahwa yang ditambah di cash in-nya atau yang dikurangi di cash out-nya, variabel apa atau pos apa yang perlu ditambah, pos apa yang perlu dikurangi, ini memerlukan pengambilan keputusan pemilik usaha. Iya. Oke. Ini menarik nih, Wei, karena gini, sebenarnya kalau dari apa yang udah dijelasin Om Danang tadi, kalau cash flow kita itu terkendali, itu mungkin bisa menjadi salah satu modal atau paling nggak indikator lah buat business owner atau manajemen ngelihat, oh ini siap bertumbuh apa enggak, gitu ya. Nah, jadi kalau si cash flow-nya konsisten surplus, jadi kan bisa berpikir yang lebih jauh lagi gitu kan. Artinya ini mau dibawa kemana nih gitu ya Om ya? Atau apa Om, kira-kira kalau surplusnya itu udah kayak makin tinggi atau pasti konsisten terkendali gitu. Itu kira-kira apa yang bisa jadi kalau dia akumulasi cash in dikurangi cash out tadi ya, akumulasinya ya, total akumulasi cash in kurangi cash out itu sudah bagus, tinggi, misalnya di atas 30%, ya, dari misalnya cash in total akumulasinya di atas 30% dari cash out, ya misalnya 130 berbanding 100, misalnya gitu. Nah, itu mulai berpikir satu, kalau kita punya pinjaman, itu saat yang bagus untuk mulai mengembalikan pokok pinjaman.
pokok itu maksudnya Pokok pelunasan. pinjaman, bukan pokok pinjaman. Jadi pokok pinjaman itu kan dikembalikan secara berangsur-angsur, harus diangsur, mengangsur. Nah, misalnya angsuran 20 Bulan. perak misalnya, oke, 20 perak berarti kalau kita surplus sudah di atas 30, 20 kan terjangkau, iya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini cash flow itu juga satu indikasi untuk bagaimana kita mulai mengembalikan pokok dan membayar bunga. Pinjaman itu kalau sektor produksi, mungkin juga sektor jasa, itu kita bisa berdiskusi dengan bank untuk ada yang namanya grace period. Menarik sih ini. Grace Iya. period, iya, Iya. grace period. Nah, kapan, kenapa kok kita bisa minta grace period? Kita punya alasan bahwa uang yang dipinjamkan dari bank itu ke kita tidak serta-merta bisa menghasilkan penghasilan dalam waktu yang singkat. Kan Iya. begitu. Nah, Betul. ini uang ini bekerja, nah bahasanya begitu, itu setelah 4 bulan baru tadi uang menghasilkan surplus, cash flow-nya menghasilkan surplus. Ya, tapi surplusnya kalau kecil, surplusnya masih lebih kecil dari total atau dari angsuran pokok, itu kalau kita kembalikan masih jadinya defisit lagi. Defisit lagi. Iya kan? Iya. Karena pengembalian pokok itu kan ada di cash out. Iya. Nah, nah kita harus membuat istilahnya itu pro forma atau rencana cash in cash out ya sebelum kita mengajukan pinjaman. Nah, kita memprediksi cash in dan cash out-nya seperti apa. Ini bisa kita fasilitasi smart planner. Jadi kalau pinjam ke bank itu kita bisa menyampaikan kapan kira-kira kita bisa mengembalikan pokok. Kita membuat perencanaan cash flow. Pada saat cash flow total akumulasi cash flow kita itu di atas pengembalian pokok bulanan, angsuran bulanan, itulah saatnya. Itu satu ya, kaitannya dengan pengembalian. Ibaratnya ini saatnya growth pinjaman. juga kan ya. Nah, yang kedua itu Wah, sebenarnya mungkin belum tentu bahasanya growth, tapi bisa dilakukan reinvestasi. Ya, artinya kita pada saat itu bisa membeli barang-barang investasi, ya kan, barang-barang investasi karena Aset kayak gitu-gitu maksudnya. Nambah. Nambah aset. peralatan, mesin, iya dan sebagainya ya. Di ruko, Om. Nah, boleh itu. Kalau juga bisa disamain boleh. lagi biasanya. Ya, kalau bisa boleh itu. Iya. Ya. Sepanjang akumulasi cash in-nya lebih besar dari akumulasi cash out-nya. Nah, tapi jangan juga kemudian kita beli ruko tapi defisit lagi karena harga ruko lebih besar daripada cash in dikurangi cash out gitu loh. Iya. Ya, akumulasinya itu. Beli rumah di BSD, Om. Nah, lah itu bagus itu. KPR ujungnya kan. Iya, di rumah di BSD. Iya. Defisit dong. Defisit mulu. Nggak apa-apa, beli rumah di BSD kan gitu. Tapi ya, wah, kasihan yang lain lah gitu ya. Iya. Kasihan pekerjanya gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, ini harus kita cermati. Nah, ini yang menjadi perhatian para pemilik itu harus di aspek ini. Kira-kira begitu. Ya. Memang ini memerlukan simulasi. Analisis Ya. juga, betul, iya. ya. Analisis dan simulasi. Iya. Karena memang begini ya, kalau kayak kita nih, yang terbiasa di depan gitu ya, kita pasti akan kayak, oke ini udah saatnya kita growing nih, kita babat ini lagi nih, kita ngerjain apa lagi nih, kita bikin apa lagi nih, bikin produk apa lagi nih, gitu. Iya, pasti kayak gitu. Tapi kita nggak mikir kalau ternyata sebenarnya ada si cash flow ini yang kadang-kadang bikin kita tahu-tahu ngos-ngosan, gitu loh. Tahu-tahu di kantor tuh dana operasional menipis aja. Nah, itu tuh yang memang penting gitu ya. Jadi ternyata sebenarnya mental kita sebagai business owner itu secara
psikologis gitu ya, memang harus dipersiapkan gitu ya, untuk nggak mengambil langkah yang berani, nggak bukan otomatis berani, tapi kayak kadang-kadang FOMO juga sih gitu kan. Iya, betul. Oh, lagi happening AI nih gitu. Jebakan-jebakan yang kayak gitu. Kadang sebenarnya maksudnya baik loh. Maksudnya baik karena kita tuh mau tadi mungkin Om Danang juga sampaikan bahwa reinvestasi gitu. Oke, kita bikin ini deh produk marketing by AI gitu. Atau kita bikin ini sekolah afiliator gitu. Atau kita bikin produk digital apa gitu. Ini yang ngomongin jasa gitu ya. Belum lagi kalau ngomongin produk gitu yang butuh produksi gitu. Nah, itu ternyata memang kitanya juga harus hati-hati gitu ya. Nah, tapi menarik tadi menghitung cash flow bukan cash flow, surplus gitu ya, surplus yang konsisten. Baiknya nih Om, periodenya itu berapa sih kita konsisten? Baru kita mengambil langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu. Gitu. Apakah memang 1 tahun cukup atau ternyata 6 bulan pun cukup atau bagaimana Om? Ya itu tergantung kita ya, tergantung putaran usaha juga. Tapi gini, kalau menurut saya idealnya 1 tahun lah gitu. Nah ini ada pengalaman menarik ini. Datang ke saya itu UMKM yang bergerak di sektor makanan. Dia itu membuat apa yang dijual di nasi Padang itu rendang. Rendang kemasan untuk konsumsi haji. Untuk konsumsi haji. Di kaleng gitu atau gimana? Iya, bukan di kaleng, di plastik. Ya. Di vakum jadi gitu di ritot, namanya di ritot. Jadi bisa awet. Nah, dia tuh bilang, saya mau cari pinjaman gitu. Ya duduk bersama saya dulu, kita lihat yuk cash flow-nya. Ternyata nggak perlu pinjaman loh. Oh, iya. Setelah kita hitung, ternyata tidak perlu pinjaman gitu. Karena dari hasil penjualan tuh dia mampu gitu. Nah, makanya itu kalau kita mau meminjam uang di bank, kalau ini untuk usaha. Itu maksudnya dia mau produksi lebih gitu, Om? Ya, karena kan permintaannya dari agen haji itu kan banyak ya gitu. Dia ngerasa butuh modal. Bayangan dia itu seperti itu. Nah, karena apa? Karena ini kan tergantung dari pembayaran. Ternyata kalau pembayarannya itu bulanan, begitu dia produksi sekian pembayarannya, bulan berikutnya dia nggak perlu modal kerja lagi, bisa di cover dari hasil pembayaran sebelumnya, gitu loh. Dari penjualan sebelumnya. Inilah perlunya kita merencanakan keuangan sebelum kita meminjam. Ya, meminjam dari bank atau dari lembaga keuangan formal, koperasi dan sebagainya ya. Balik lagi penting analisis dan simulasi tadi ya. Resikonya gede juga kalau tiba-tiba pinjam bank kan bunganya. Padahal sehat-sehat aja cash flow-nya. Padahal sehat-sehat aja cash flow-nya. Kalau tadi kan udah ada case-nya ini, ada yang menarik lagi nggak sih Om untuk case nge-handle cash flow ini yang ternyata kalau tadi sehat nih, ada nggak sih yang sakit lah ibaratnya? Cash flow sakit ini tuh seperti apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya kayak dari cash flow tuh kita tidak bisa bilang usaha itu sehat atau sakit. Kita hanya bisa bilang bahwa ada surplus dan defisit. Kalau usaha itu sehat atau sakit itu harus dilihat secara keseluruhan. Cash flow ini tidak ada kaitannya dengan aset perusahaan, neraca misalnya, berarti itu beda dengan cash flow, ya kan? Nah, kalau cash flow dengan laba rugi dekat, karena laba rugi itu kan penjualan dikurangi biaya, iya kan? Penjualan kan ada di cash in, biaya kan ada di cash out. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau laba rugi hanya pendapatan langsung, direct, ya, kita jual gelas. Ya, dari penjualan gelas itu, penjualan gelas itu berapa, biaya operasionalnya, biaya operasional untuk membuat gelas itu berapa, penjualan dikurangi biaya, itulah laba atau rugi, ya kan? Nah,
sebelum pajak, baru setelah itu dikurangi pajak dan sebagainya, ya kan? Ketemunya laba atau rugi. Tapi kalau cash flow enggak. Nah, kesehatan sebuah usaha itu ya kita harus lihat dari laba ruginya, dari cash flow-nya juga, dari neracanya gitu. Nah, tapi begini, saya pernah dengar dari salah satu direktur di BCA ya, dia fokus perhatian dia terhadap usaha itu malah di cash flow, gitu, malah di cash flow gitu, malah di apa namanya melihat perusahaan ini surplus atau defisit, akumulasinya itu, akumulasi cash flow-nya itu. Nah, memang kita perlu apa ya, memberi perhatian lebih kepada cash flow. Karena ya seperti yang saya bilang tadi gitu ya, apa namanya, keuangan perusahaan itu kan ditentukan oleh adanya uang segar dan iya kan, kalau itu ini surplus ini kan uang segar, iya kan, surplus ini uang segar. Tapi kalau defisit ini kan kita kekurangan uang segar. Nah, seperti itu. Nah, maka cash flow ini menjadi bagian penting dari sebuah usaha. Memang tidak bisa dikatakan bahwa usaha itu sehat atau tidak gitu. Itu lalu kalau kasus-kasus ya, banyak sih kasus-kasus gitu. Tapi karena cash flow ini belum menjadi barangkali ya, kawan-kawan di sektor usaha itu, apalagi UMKM belum menaruh perhatian penting terhadap cash flow. Jadi ya apa namanya belum pada banyak tahu fungsi cash flow ini. Nah, nanti kalau kita belajar bersama-sama ya, para smart trainers ini dengan kami ya akan tahu kira-kira apa sih pentingnya cash flow ini. Nah, seperti ternyata itu. Sekrusial itu ya. Karena mindsetnya pebisnis yang masih start atau masih UMKM kayak gitu-gitu, taunya ya cash flow laba rugi mungkin ya. Ya, biasanya itu. Biasanya itu, kan, betul, ya. betul. Gitu. Dia lebih fokus nyari apa tadi, jualan diperbanyak, tahu cost productionnya berapa, udah dipotong, udah jadinya merasanya itu cash flow. Gitu. Iya, Padahal bukan gitu. Benar. Ada Operasional gue berapa, gitu. gue dapat jualan berapa gitu ya. Iya sih. Satu itu. Yang kedua nih, yang terjadi kasus adalah bahwa laba rugi dia. Laba rugi. Tapi cash flow-nya surplus. Nah, unik Pak. Karena apa? Karena di komponen cash in itu ada penjualan, oke? Tetapi ada penjualan di luar usaha utama. Pendapatan. Iya, penjualan lain-lain. Pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lainnya besar. Ada yang seperti itu. Misalnya ya, kita punya lahan. Ya, sebagian lahan itu kita gunakan untuk usaha. Nah, kemudian usaha itu, tetapi lahan ini adalah lahan usaha. Ya, tetapi kemudian usaha kita itu memproduksi sesuatu yang tidak menghasilkan laba. Tetapi ternyata ada pendapatan sewa. Dia menyewakan. Iya, pendapatan sewa. Iya. Gitu. Nah, itu kan artinya apa? Secara cash flow bisa surplus, tetapi secara laba rugi bisa rugi. Bisa gitu ya. Bisa rugi. Nah, ternyata nih ini macam-macam ya. Iya, seperti itu. Bisa seperti itu. Atau satu produk ya, kita memproduksi makanan misalnya, kemudian kita sudah produksi makanan, kita rugi karena penjualannya lebih kecil dari biaya operasionalnya. Oke, kita rugi gitu. Tetapi dia jadi trainer ke sana ke sini, dia ngajar ke sana ke sini, iya kan? Atau stafnya juga terlibat dalam proses training dan sebagainya, pinter membagi waktu, akhirnya ada pendapatan lain. Di luar produksi, jadi cash flow-nya surplus, tapi laba ruginya itu bisa rugi gitu. Bisa seperti itu. Atau sebaliknya tuh laba ruginya laba, tetapi defisit di cash flow-nya. Karena apa? Ada elemen di cash out yang besar. Contoh ya, misalnya pada satu saat kita harus mengadakan atau membiayai sesuatu
yang kaitannya dengan usaha tapi tidak secara langsung gitu, atau ada Pelunasan hutang gitu misalnya Om, ya kayak bisa nutup percepatan jatuh tempo. percepatan pelunasan hutang. Nah, misalnya Jadi gitu. supaya nggak kena bunga yang lebih nah, kencang kayak gitu. itu, jadi dia percepatan. Berarti kan pokoknya masih 1 tahun tapi pokoknya kan mau dibayar nih. Iya. Nah, itu ya juga cash outnya besar dia. Cash outnya Oke. besar, tapi secara laba rugi Dia laba. karena penjualan lebih besar daripada biaya operasional. Nah, itu kan seperti Mana itu. yang lebih ideal tuh Om? Yes. Ya kalau idealnya ya ini surplus, ini laba lah Iya, gitu. surplus plus laba. Oke, ya. selesai podcast ini. Teman-teman ini. Enggak, gini, sebenarnya ya ini juga teori ekonomi rumah tangga kita ya. Ini bagus loh. Ini bagus loh. Ya, ya. Jadi yang belajar ini sepertinya ibu-ibu juga kalau mau bisa belajar Ya. mengatur cash flow rumah tangga. Ya. Ya kan? Dari simple dulu ya. Dari Sebelum simpel usaha dulu. gitu Nah, ya. iya. Lah kalau tidak kuat membayar seluruh hutang kita, ya jangan dibayar. Kalau dibayar ya kita defisit. Ya kalau bisa ngangsur ya ngangsur kan gitu. Ya. Nah, pada saat yang sama juga kalau kita nggak bisa beli, kalau orang sebenarnya ekonomi itu kan simpel. Kalau tidak bisa menghasilkan pendapatan lebih, kurangi pengeluaran kan begitu. Iya. Itu aja. Iya. Itu aja sebenarnya. Tapi beda Om kalau orang Indonesia. Kalau Oke. tidak bisa menghasilkan penghasilan lebih, kredit lah. Nah, itu. Pay Iya. later. Iya. Pay later. Generasi sekarang. Ini pengalaman apa gimana ini? Enggak, Om. Ini melihat situasi sekitar aja Om. Iya, tapi Karena ya kayak saya pay paham. later makin banyak banget gitu kan. Iya. GoPay later, Shopee Iya. later. Iya, Kalau- memudahkan sih. memudahkan gitu. Konsumtif aja. Iya. Iya, karena Ya. kan godaan 11-11 itu kalender double date itu kan Iya. wah luar biasa. Betul. Itu masih yang Cashflow-nya kecil. emang fix defisit kalau udah. Iya. Iya. Itu tuh baru perorangan loh ya, Iya. baru ibu-ibu tadi gitu kan. Iya. Tapi kalau apalagi kalau usaha itu kan harus super hati-hati gitu. Apalagi ini menyangkut orang banyak nanti nafsu gede untuk beli ini itu atau bikin Betul. ini itu Iya. karyawan nggak kebayar misalnya Betul. gitu kan. Nah, contohnya juga pelunasan awal sebuah pinjaman. Pinjaman 2 tahun. Tapi setahun kita mau melunasi. Ya itu harus hati-hati. Kita harus membuat perencanaan cash flow dulu. Iya. Jangan karena ini Ya kan jangan sampai ya hutangnya mah lunas. Oh, iya. Ya, habis itu berdarah-darah lagi. Iya. Iya, benar sih. Oke, seperti itu gitu ya. Iya. Juga pinjol. Menarik ya ternyata ya pengelolaan keuangan itu ya. Ya. Dan ini Pinjol jangan sampai kita terlibat pinjol ibu-ibu semua Iya. smartpreneur juga karena itu waduh luar biasa itu dampaknya itu. menggulung lagi bunganya berbunga gitu. Nah, seperti Hutang itu. itu kadang sehat juga ya Om ya kalau dalam usaha gitu ya maksudnya. Tapi kan kita juga perhitungkan dulu Iya. bunganya sebesar apa, Iya. kita bisa bayar atau tidak. Sebenarnya dalam bisnis sah-sah aja. Jadi kan gini. kita berhutang kan ya. Kalau saya gini, kalau kita hutang jangan mikir dapat uangnya. Tapi cara kembaliannya, caranya balikinnya apa? Oke. Harus ada sumber Oke. pengembalian Nah, itu hutang. penting tuh, itu bisa dipotong di TikTok. Iya. Cara mengembalikan hutang itu orang rata-rata pasti dapat hutangan, uang masuk. Ya. Iya. Titik. Tetapi kalau saya enggak, kalau saya hutang, bagaimana saya mengembalikan? Apa sumber pengembaliannya itu apa? Oke. Nah, seperti itu perlu hutang untuk usaha. Itu enggak masalah. Tapi kan sumber pengembaliannya jelas. Dari mana? Dari produknya. dari penjualan dikurangi ada laba rugi, kita laba ini untuk bayar kan. Jadi clear kan gitu loh. Itu Tapi juga mesti clear. dipikirin loh. Kadang-kadang gini ya, kayak kita nggak ada yang nyangka gitu kan. Kita udah ngambil pinjaman, kayak sebenarnya tadi udah di-mention gitu kan. Kita udah ngambil pinjaman, tapi ternyata modal udah dijalanin, bisnis kita belum jalan gitu loh. Maksudnya in this ekonomi juga atau karena external situation sebenarnya bukan karena kita gitu. Nah, kita juga harus berpikir resikonya dan siapa yang bakal ngangsur itu atau mungkin kita bisa nego sama bank ya Om kalau kayak gitu ya untuk minta
apa kayak Nah, cuti. gini. Heeh. Lah kalau kita pinjam Pembayaran di gitu. bank itu kan melakukan assessment terhadap kita. Hmm. Sebelum cair kan dilakukan Iya. ada OTS on the spot yang ngelihat usaha kita, prospeknya, pembukuannya, administrasinya kan dilihat semua. Iya sih. Nah dari situ bank sudah tahu, oh ini usaha ini nggak akan sustain, nggak akan berlanjut, ini paling 2 bulan selesai. Orang bank bisa tahu itu, AO, account officer-nya bank bisa tahu itu. Dia membuat rasio-rasio dari keuangan kita, melakukan prediksi dari laporan keuangan kita yang terdahulu. Makanya kalau ke bank kita tuh pasti laporan keuangan minimal 2 tahun syaratnya. Ya kan kalau usaha 2 tahun laporan minimal keuangan minimal 2 tahun supaya apa? Bisa dibuat prediksi. Gitu loh. 2 tahun ini kondisinya seperti apa? Yes. Ya kan? Nah, kenapa seperti itu tuh karena untuk prediksi tadi. Iya. Nah, kalau misalnya usahanya bagus, prospek pasarnya bagus, kemudian kita pinjam gitu ya, tapi tetap bangkrut gitu, nah itu takdir itu. Aduh. Ya bukan. Takdir memang bijak. bukan juga ya, artinya diskusilah dengan kami. Ya, diskusilah dengan kita ini. Ya. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Ya kadang-kadang ilmu itu tidak harus selalu dengan nulis, enggak, ngobrol aja. Ngobrol nanti kita membuat sesuatu. Nah, itulah Terurai makanya. gitu ya, Ya, maka saya lebih suka mendampingi. Anda bekerja, saya dampingi. Daripada saya memberikan konsultasi, Anda melakukan, tapi setelah itu Anda nggak bisa melanjutkan gitu. Mempraktekannya juga. Nah, Oke, makin mantap nih sobat Smartpreneurs, luar biasa kan, makin hot dan kita tuh makin dalam belajar tentang pengelolaan keuangan usaha gitu ya. Ini kayaknya sebenarnya nggak cuma di level kecil aja, rasanya di usaha-usaha yang mulai membesar pun juga butuh nih assessment atau mungkin kayak semacam audit untuk cash flow misalnya gitu. Kita bakalan balik lagi di episode selanjutnya yang tentunya dengan lebih menarik lagi. Lebih menarik lagi gitu kan, lebih dalam lagi. Tapi kita sekarang ini mesti break dulu. Nggak nih kan, saya kasih gambaran sedikit. Untuk episode berikutnya. Bagaimana kita memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Lawang itu daging. Kalau business owner, kalau tidak bisa misahin itu, waduh berantakan. Kalau usahanya maju, usahanya hancur, keluarga ikut hancur itu. Kalau tidak dipisahkan. Nah itu untuk topik selanjutnya. Sip. Siapin pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komen. Yes. Dan jangan lupa subscribe Bitalk di YouTube channelnya Bisense Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam curhat dan cuan.